Baik, untuk pertemuan hari ini pada mata kuliah kewirausahaan dasar, kita akan membahas mengenai faktor X. Pada pembelajaran kali ini, kami mengharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari faktor X, menemukan dan menggali faktor X itu sendiri, menjelaskan sikap menghadapi faktor X, dan menjelaskan tipe serta karakteristik dari faktor X. Sekarang kita lihat bersama. Di sini ada foto suatu desa di Italia yang bernama Desa Rocca di Papa. Lokasi desa ini sekitar 1 jam dari Roma. Dan di sini kita lihat ada danau yang airnya berwarna biru dan sangat membuat mata kita terpana kalau misalnya kita ada di sini. Dan ini yang menjadikan desa ini menjadi destination wisata di salah satu tempat destination wisata di Roma. Di salah satu bukit desa tersebut ada villa yang bernama Villa Dewi Francesca, yaitu villa yang dimiliki oleh wanita Indonesia asli Bali yang dia mempunyai mimpi untuk memiliki sebuah villa. Dan dia mencari investor. Dan dia mendapatkan investor itu, yang akhirnya menjadi suaminya. Pasti semua orang berpikir, bagaimana mungkin seorang gadis desa, mantan seorang waiters, dapat menjadi usahawan terhormat di luar negeri? Ya mungkin, karena apa? Karena ia telah menemukan pintunya. Pastinya itu semua sudah melalui jalan yang tekun dan penuh perjuangan. Menurut Malcolm Gladwell tahun 2008, dia menyatakan bahwa kesuksesan manusia menemukan karya-karya besar ternyata tidak ditentukan oleh tingginya skor IQ, latar belakang keluarga, tanggal lahir, ataupun darah biru. Tetapi itu semua dari dedikasi suci dalam diri kita untuk mencari pintu keluar dari berbagai labirin kesulitan. Intinya adalah dedikasi sebagai kecerdasan kreatif. Ini yang harus kita sadari bersama. Karena dedikasi itu hanya ada dari diri kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk memancing keberuntungan? Karena kita tahu, hoki atau keberuntungan itu nggak mungkin datang tiba-tiba. Seperti yang banyak dipelajari dari praktek-praktek penerapan ilmu keberuntungan Cina atau Feng Shui, keberuntungan itu harus dipancing supaya dia mau datang. Seperti kasus dari Dewi Francesca yang tadi sudah saya jelaskan. Dia memancing itu, dia mencari investor, dia membuat perencanaan usaha, perencanaan villa, dan lain sebagainya. Itu sudah dia lalui, sehingga dia mendapatkan investor, yang walaupun pada akhirnya itu menjadi suaminya. Selain itu, untuk memancing keberuntungan, kita kaitkan dengan kehidupan spiritual kita. Allah yang Maha Pengasih pun mendengar doa setiap manusia yang tulus. Jadi kalau kita terus-terus nih ketuk-ketuk, kita terus-terus tiap malam berdoa kepada Allah, bukan tidak mungkin hal yang belum pernah kita bayangkan untuk menjadi seorang usahawan sukses itu akan terjadi. Jadi jangan pernah bosan untuk terus berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana bakat untuk menemukan pintunya? Faktor X itu melekat pada diri kita dan baru akan menjadi faktor X kalau kita berhasil untuk menemukan pintunya. Jadi setiap manusia, kita semua yang ada di sini pasti punya faktor X. Ini artinya sikap kalian terhadap pintu itu akan tercermin pada apa yang akan Anda dapatkan. Tapi kalau kalian ingin mengetuk pintu, kalian akan mendapatkan lebih dari apa yang kalian pikirkan. Ini tergantung kalian. Kalian mau memilih yang mana? Sikap apa yang mau kalian pilih? Karena ada beberapa sikap. Yang pertama, mendiamkan begitu saja. Atau sikap mengirim sinyal positif. Atau mencari dan mengetuk pintu. Sekarang kita kaitkan dengan wirausaha. Jadi dalam berwirausaha, seorang pemula dapat diibaratkan sebagai seorang yang mencari pintu. Dia mencari pintu usaha yang paling cocok sama dia. Itu untuk pemula wirausaha. Nah, dia akan sukses
itu merupakan suatu keberhasilan saat dia menemukan pintu yang sudah sesuai dengan minat dia sendiri. Jadi untuk menemukan pintu itu, dia harus mengetuk-ngetuk dan menemukannya. Dia harus melawan rasa nyaman sampai benar-benar mendapatkan jawaban yang setimpal. Nah, ini X kecil versus X besar. Jadi faktor X ini adalah sesuatu yang harus kita cari dan pasti kita semua punya. Nah, orang yang tidak ingin berubah, jadi dia hanya mempunyai faktor X kecil. Kalau dia ingin berubah, dia mempunyai faktor X besar. Dan entrepreneur adalah orang yang merasa hidupnya kurang nyaman, terancam, miskin, dan kurang bermakna. Jadi kalau ada orang yang sudah merasa nyaman dan tidak mau pergi dari zona nyaman, dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang entrepreneur. Karena syaratnya seorang entrepreneur itu harus merasa dirinya tidak nyaman di suatu tempat. Jadi dia ingin berubah, dia ingin melakukan inovasi, dia ingin menciptakan sesuatu yang baru. Itu baru seorang entrepreneur. Faktor X yang melekat dengan diri kita itu adalah benda yang tak berwujud. Kita tahu semua, faktor X itu nggak bisa dipegang, tapi ada dan bisa kita rasain. Awalnya mungkin ada orang yang tidak mempunyai faktor X, atau mungkin ada tapi sangat kecil sekali. Dan karena faktor X ini hidup, dia pun dapat menjadi mati kalau tidak kita jaga. Kalau kita tidak jaga, faktor X ini akan mati. Dan ia akan mati kalau kita bermain-main dengan kepercayaan. Sekarang kita masuk ke identifikasi faktor X. Di mana kita tahu bahwa X besar itu adanya di tangan orang dewasa, yaitu orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan pasar. Sedangkan untuk X kecil itu ada pada diri kita sendiri. Jadi yang disebut X besar, di saat semua orang sudah menerima kita, menerima bakat kita, menerima ide kita, menerima inovasi kita, baru itu bisa disebut suatu X besar yang ada dari diri kita. Tetapi di saat itu yang tahu hanya kita, itu artinya masih X. Nah, bentuk X ini bermacam-macam. Bisa berasal dari diri kita sendiri, dari orang lain, dari lembaga, dan dari lain sebagainya. Tapi dari manapun sumbernya, tetap kita harus mampu untuk menumbuhkan menjadi besar. Atau kalau tidak, sebaliknya, X itu akan menghilang atau mati. X yang berasal dari diri kita sendiri itu bakat atau talenta, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, dan penampilan fisik kita. Atau juga kualitas suara, pendidikan kita, itu adalah X yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, ini untuk karakteristik faktor X. Di sini kita tahu salah satunya adalah merupakan penentu keberhasilan, merekat pada diri manusia, tidak diperoleh dalam waktu singkat. Namun, jika faktor X ini tumbuh dan berkembang, dia bisa menjadi besar. Dan sekalinya tumbuh, dia bisa dipakai untuk usaha lainnya. Makanya kenapa sering kita lihat kan seorang usahawan atau wirausaha, dia punya usaha di bidang A, nanti dia punya bidang B, punya bidang C, karena dia udah ketemu faktor X-nya. Nah, faktor X yang dia miliki tuh dia bisa kembangkan di semua usaha-usaha yang dia punya atau yang ingin dia dirikan kembali. Nah, itu. Makanya kenapa perlu kita mencari faktor X yang ada di diri kita. Tapi jangan khawatir, karena faktor X itu tidak bisa dirampas oleh siapapun. Karena itu melekat dari diri kita dan tetap harus kita pelihara. Jadi jangan mentang-mentang si faktor X melekat kita nggak pelihara, tetap harus kita pelihara. Nah, ini tugas. Ya, simpulannya tadi dan ini adalah tugasnya. Kalian saya minta untuk mendeteksi faktor X yang ada pada diri kalian dan buatlah list sebanyak-banyaknya. Kerjakan di kertas folio bergaris, buatkan sebanyak-banyaknya list faktor X yang ada di diri kalian. Boleh teman-teman yang ada di kelas. Terus buat rencana apa yang Anda lakukan untuk menunggangi orang itu. Nah, ini tipsnya. Untuk kalian bisa mengenali diri kalian, yang pertama, kenali diri kalian sendiri dan mulai menimbulkan X pada diri kita. Terus cari pintu
pintu-pintu yang mampu membuat X kita untuk tumbuh. Datangi dan ketuk pintu tersebut. Ini harus renungan panjang nih kalau yang ini nih, ya. Ini harus renungan panjang. Kalau yang tadi deteksi itu tidak perlu merenung. Ini untuk pengembangan diri kalian ke depan setelah selesai mata pelajaran ini. Setelah kalian memahami tentang faktor X, ini harus kalian lakukan nih untuk mulai menumbuhkan faktor X yang ada di diri kalian. Baik, cukup. Jika cukup, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.